Tema ini sangat luar biasa. Saya merasakan ini sangat luar biasa dan saya mencoba saya sendiri untuk hidup di dalam the grace of God, yang artinya kita tidak mengandalkan kekuatan kita lagi, tidak mengandalkan manusia kita lagi, tapi benar-benar semata-mata because of the grace of God. Nah, the grace of God. Saya waktu bulan terakhir Desember itu, minggu terakhir Desember itu saya sempat singgung tentang the grace of God. Yang saya katakan kita sedang masuk sebetulnya kepada visi 2026, di mana Tuhan ingin supaya setiap kita hidup di dalam anugerah, di dalam kasih karunia-Nya. Jadi hidup tidak mengandalkan kekuatan kita lagi, tidak mengandalkan hikmat manusia lagi, tapi semata-mata hanya bergantung, bersandar, berpasrah, ya, beriman hanya kepada Tuhan. Nah, bicara tentang grace, saudara, ya, grace atau charis dalam bahasa Gerikanya, ya, itu sebetulnya terjemahan bebasnya adalah the unmerited favor of God to the sinners. Jadi sesungguhnya bicara tentang grace, manusia itu tidak layak, manusia itu tidak pantas untuk bisa menerima the grace of God. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak bisa kompromi dengan dosa. Ya. Karena Tuhan tidak bisa melihat dosa dan Tuhan jijik dengan dosa. Tapi ya, karena Tuhan itu kasih adanya, maka hanya dengan the grace of God manusia itu bisa mendapatkan keselamatan. Ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa dan ini merupakan basis, foundation, ya, basic fondasi dasar dari kepercayaan umat Kristiani. Ya. Nah, ini sangat penting sekali. Bicara tentang grace ini adalah fondasi dasar keselamatan kita sebagai orang percaya atau orang pengikut Kristus. Nah, jadi bicara tentang grace lagi, hidup di dalam grace of God, ya, living in the grace of God, artinya kita hidup di dalam kemurahan Allah, hidup di dalam kasih Allah, hidup di dalam pengampunan yang Allah berikan pada kita, hidup di dalam hal-hal yang baik yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, karena di dalam the grace of God there is a redemption, ada penebusan. Ya, ada keselamatan, ada pembenaran. Kita dengan hanya by the grace of God kita itu bisa dibenarkan dari orang berdosa menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Itu hanya by the grace of God. Ya, melalui Yesus Kristus. Ya, melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, ini memang tidak ada di dalam agama lain, tidak ada, dan pengajaran ini adalah pengajaran yang memang tidak sama dengan seluruh agama yang ada di dunia ini. Karena seluruh agama di dunia itu mengajarkan untuk mendapatkan masuk surga, semua manusia harus melakukan pekerjaan baik, harus melakukan kebaikan-kebaikan. Kita berbeda. Kebaikan macam apakah yang bisa membuka pintu surga? Enggak bisa. Karena dosa. Setiap manusia enggak ada yang benar. Setiap manusia itu berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Ya, Roma 3:23. Enggak ada ampun. Karena Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang kasih saja, tapi Dia Tuhan yang adil. Tuhan yang adil, Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Setiap dosa pasti dihukum, enggak ada ampun. Adam dan Hawa dosanya enggak banyak, saudara. Satu saja langsung dihukum karena melanggar. Nah, manusia kita ini tiap hari melanggar. Tiap hari ada aja dosa. Dosa itu, bicara dosa itu luas. Kita belum melakukan, baru bangun tidur, baru ngelilir aja bangun tidur. Pikirannya sudah ngelayap kemana-mana, sudah dosa. Kita tahu melakukan pekerjaan baik, enggak kita lakukan, kita dosa. Ada orang nyebrang di jalan, orang tua. Kita biarin dah, nyebrang sendiri. Kita bisa membantu dia, enggak kita lakukan. Menurut Alkitab, dosa kita. Jadi dosa itu sangat luas sekali. Dan manusia enggak bisa escape, enggak bisa menyelamatkan diri dari dosa, enggak bisa. Pasti dihukum. Dan Tuhan Allah itu tidak bisa kompromi dengan dosa. Nah, the grace of God ini. Maka living in the grace of God, kita hidup di dalam anugerah, dalam kasih karunia Allah, supaya kita benar-benar mendapatkan
anugerah keselamatan yang sesungguhnya melalui Yesus Kristus yang sudah berkorban mati bagi kita untuk semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, ini yang memang berbeda ya. Oke, kita lihat dulu. Dalam Yeremia 3:1-3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Saudara, berkali-kali Tuhan itu ngomong. Ya. Sejak Adam dan Hawa jatuh, sejak penciptaan, Dia itu sudah menunjukkan kasihnya. Waktu mencoba untuk menyelamatkan Adam. Waktu itu Adam jatuh dalam dosa. Dan dia tahu bahwa dia telanjang. Dia tutup dengan daun supaya dia nggak kelihatan malu. Dan Tuhan di sana mengorbankan seekor binatang. Tidak ditulis dengan jelas. Tapi ada korban binatang yang dikorbankan untuk menutup Adam dan Hawa. Ya. Dan ini sudah menunjukkan bahwa Allah itu kasih adanya memang. Nah, kasih ini terus. Jadi bicara dengan the grace of God. Ya. Kasih karunia atau anugerah Allah tidak bisa dipisahkan dengan kasih. Karena bergeraknya ini kasih memang gitu. Nah, jadi saudara, aku mengasihi engkau ya, dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Memang pada waktu ayat ini tulis untuk bangsa pilihan, bangsa Israel. Dan Israel yang sesungguhnya kalau kita lihat sekarang Israel jasmani. Dia bukan bangsa pilihan juga. Bangsa pilihan itu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan kita yang dipanggil, kita adalah Israel rohani saat ini. Nah, dan firman ini juga jatuh kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya. Jadi ini adalah janji Tuhan. Ya. Kemudian dalam kitab Yesaya dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Apa? Janganlah takut. Ya, saya kasih bullet letter sana. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi waktu bangsa Israel sesudah dilepaskan dari perbudakan bondage di Mesir, dibawalah ke tanah perjanjian. Hiduplah di dalam tanah perjanjian. Tapi mereka selalu opus. Selalu tidak taat kepada Tuhan. Selalu melawan Tuhan. Sehingga dibawalah kepada pembuangan di Babilonia. Tapi Tuhan tetap merescue mereka. Tuhan tetap mencoba untuk mengeluarkan mereka. Menolong mereka. Maka dikatakan janganlah takut. Sebab aku menebus engkau. Ditebuslah dari Babilonia. Ya. Jadi setelah ditebus dari Mesir. Ditebuslah dari Babilonia. Penebusan ini juga adalah gambaran kita yang hidup dalam perjanjian baru juga. Bahwa penebusan Tuhan akan tetap berlaku kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Dikatakan janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Kita telah ditebus. Jelas itu. Melalui karya Kristus di atas kayu salib. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi ini perlu saudara ya. Untuk hidup di dalam kasih karunia Allah, kita harus bisa memposisikan diri kita bahwa kita bukan karena kehendak kita. Sebab apa? Dosa itu kita sudah nggak bisa berkutik kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena dosa itu. Kita terbelenggu, kita hidup dalam kegelapan, kita tidak tahu kemana kita pergi. Kita selalu salah arah. Nah Tuhan dikatakan jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Kata menebus ini adalah merampas kita kembali dari yang semestinya kita tidak di sana, dikembalikan kepada posisi semula. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini milikku. Engkau ini kepunyaanku. Nah, sampai di sini dulu, saudara sadar nggak kalau kita ini kepunyaan Tuhan? Nah ini, saudara sadar nggak kalau kita ini milik Tuhan? Bukan milik siapa-siapa, milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, maka Tuhan yang menebus kita, Dialah yang harus menjadi tujuan hidup kita. Maka itulah living in the grace. Livinglah, hiduplah di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Jangan takut dikatakan tadi. Ya, sebab aku ini yang menebus engkau. Bukan siapa-siapa, bukan manusia, bukan orang besar, bukan pemimpin agama, bukan siapa. Aku katakan. Ini satu deklarasi dari Tuhan. Aku yang menebus engkau. Ya.
Nah, ini doktrin dasar saudara ya. Ini penting sekali sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita doktrin dasar ini ya, bahwa keselamatan kita karena kasih karunia, bukan karena siapa-siapa, bukan karena kita baik atau kita rajin beribadah, rajin melayani, tidak. Rajin beribadah, rajin melayani itu sebagai ungkapan terima kasih kita, bukan untuk gain keselamatan, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tidak. Keselamatan kita berbeda sekali, berbeda dengan semua agama. Semua agama selalu mengajarkan untuk berbuat baik, melakukan perbuatan baik, beramal, beribadah, supaya apa? Selamat. Coba perhatikan. Semua agama apa saja, semua mengajarkan itu. Berbuat baiklah, beribadahlah, beramallah. Makanya saudara, kalau saudara di Indonesia itu dicegat di jalan-jalan itu, amal supaya masuk surga. Amal berapa bisa masuk surga? Berapa $1 million bisa masuk surga, bisa membuka pintu surga? Enggak bisa, karena dosa itu pasti dihukum. Nah, keunikan kita di dalam Christianity beda. Keselamatan by the grace of God, that is. Ini doktrin dasar saudara, pegang baik-baik. The grace of God. Hanya karena kasih karunia Allah. Keselamatan kita bukan karena kita. Sama sekali enggak ada andil kita, tidak ada saudara. Ya. Maka jangan takut. Aku yang redeem engkau, yang menebus engkau. Aku telah memanggil engkau. Dan engkau ini kepunyaanku. Waduh. Kalau kita sadar posisi kita, siapa kita nggak akan pernah ada takutnya dalam hidup ini. Entah apakah itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan, aku adalah milikmu. Siapa yang bisa musik kita? Siapa yang bisa Noel kita istilahnya. Nah, ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air. Gitu. Aku akan apa? Akan apa saudara? Menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini janji Tuhan. Ini bicara tentang api, bicara tentang air yang menghanyutkan. Ini bicara tentang badai, tentang masalah, tentang persoalan yang ada dalam hidup ini. Karena apa? Jangan takut. Aku yang menyertai engkau. Nah, ini yang harus kita imani. Maka hidup di dalam living in the grace of God, kita harus tahu konsep-konsep dasar daripada apa yang Allah sendiri janjikan kepada kita. Sehingga hidup kita ini tidak jadi bulan-bulanan, saudara. Hidup kita tidak gampang keseret ke sana ke sini. Benar. Kita sehingga ini bicara tentang ini. Engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Aku menyertai engkau. Sehingga waktu Tuhan menyertai kita, bawa angin badai, air banjir dan juga kita tetap berdiri. Even itu api yang besar berkobar tidak menghanguskan kita dikatakan. Karena apa? Dia yang melindungi kita. Dia yang menyertai kita. Kalau dia yang menyertai kita, apa yang bisa menyentuh kita? Tidak ada yang bisa menyentuh kita. Tidak ada yang bisa menyelakai kita. Amin. Amin. Nah, ini yang harus kita pegang. Jadi living in his grace ini termasuk bahwa kita tidak hidup di dalam ketakutan, keraguan-raguan, kebimbangan, kekhawatiran. Karena kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan bukan dari Tuhan. Come on, bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan spirit seperti itu. Kita harus cek diri kita. Ya, teruskan dulu. Nah, ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ya, declaration, I am the Lord, your God, the Holy One of Israel, your Savior, ya, penebusmu. Oleh karena apa? Engkau itu berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini, kau lagi-lagi, mengasihi engkau. Orang berdosa tapi dikasih oleh Tuhan. Ya. Sinners, but God still love us. How come? This is the grace of God. Jadi yang mempunyai inisiatif, yang berinisiatif untuk mau mengasihi kita, bukan kita. Tapi Tuhan yang mengasihi kita. Kita ini manusia berdosa yang layak dan pantas untuk dihukum. Maka
grace itu memang tidak pantas kita untuk menerima itu. Tidak layak kita. Karena apa? Karena kita itu sudah menentang Tuhan. Tapi Tuhan itu dengan inisiatifnya sendiri, by His grace, He come to rescue us. Ia datang untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Nah, oleh sebab itulah tema dalam tahun ini, hiduplah di dalam anugerah Allah ini. Hiduplah dalam kasih karunia Allah ini. Sehingga hidup kita akan terjamin. Apapun yang terjadi, kita akan terjamin hidup kita. Karena kita itu milik Dia, bukan milik siapa-siapa. Kita itu milik Dia, bukan milik denominasi, gereja, bukan. Gereja nggak menyelamatkan, denominasi nggak menyelamatkan. Jangan salah. Sekarang ini lagi gila-gilaan denominasi. Gila-gilaan idolatri lagi. Saya di Jakarta 6 hari saudara. Saya pelayanan di sana di Jakarta. Dan saya banyak dengar, aduh nggak karuan semua. Hari-hari ini sudah nggak karuan semua. Kalau kita nggak hati-hati, nggak kuat dalam doktrin dasar, kita mudah terbawa arus, saudara. Mudah sekali terbawa arus. Nah, yang menyelamatkan kita ini siapa? Nggak ada oknum manusia. Tapi mengapa ada banyak anak-anak Tuhan yang menggilai hamba Tuhan? Ini idolatri, bahaya sekali. Jangan sampai kita terseret kepada hal-hal yang seperti ini. Yang menyelamatkan kita di sini adalah Allah semua, Tuhan semua. Allah itu yang menjadi manusia dalam Yesus. Tidak ada andil manusia dalam hal ini sekalipun. Nabi pun juga enggak. Hamba Tuhan juga enggak ada andilnya di sini. Karena Tuhan yang bergerak. Maka selalu pengajaran ini selalu saya tekankan. Dialah yang harus jadi idola kita. Hanya Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dialah yang harus jadi idola kita. Dialah yang harus menjadi sumber penghidupan kita. Sumber pengharapan kita. Sumber iman kita. Hanya Yesus, bukan manusia. Bukan idola-idola itu. Mereka hanya manusia. Sebentar lagi aja kalau sudah kena penyakit kanker mati, habis sudah, hancur sudah. Lihat gereja-gereja besar yang mengidolakan hamba Tuhannya di Amerika. Aduh, ngenes saudara. Ya. Jangan jauh-jauh, Hillsong aja. Bagaimana sekarang? Enggak usah jauh-jauh. Ya. Kita diuji pada hari-hari akhir ini. Living in the grace of God. Because semuanya hanya move by the love of God. Hanya Tuhan, hanya Allah yang mencipta kita, yang memiliki kita, yang menebus kita. Itu, ya. Ngajak sekarang kepada kita perjanjian baru. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Karena kesalahan kita, karena dosa kita mestinya mati. Tapi oleh kasih karunia kamu apa? Diselamatkan. Hanya oleh kasih karunia. Jadi ini harus kita mengerti betul. Hidup kita nggak lama di dunia ini. Kita tidak tahu berapa lama. Ya. Tapi jangan sampai doktrin kita salah. Jangan sampai kepercayaan kita salah. Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu, hanya oleh by your grace, I have been saved. Saya diselamatkan. Saya diselamatkan hanya karena kasih karunia. Saya waktu singgung tentang kasih karunia ini. Saya khotbah di satu Full Gospel Pusat di Jakarta. Ada 2 orang yang belum bertobat. Pokoknya keras hatinya tidak mau bertobat, tapi mau datang. Saya hanya dalam khotbah itu saya katakan, kalau kita bisa ada, jelas Yohanes 6:44, kalau bukan Bapa yang menarik kita. Yesus katakan tidak mungkin kita bisa datang kepada Yesus. Jadi pagi ini apabila kita ada, semuanya juga karena Bapa, Allah Bapa itu yang menarik supaya kita datang kepada Yesus. Yang kedua, Yohanes 6:65 dikatakan bahwa kalau Yesus katakan, kalau bukan Bapa yang memberikan karunia, tidak mungkin engkau bisa datang kepadaku, kata Yesus. Saya katakan itu. Kemudian teman saya tumbangkan tangan pada dia, langsung nangis dia. Dan dia katakan, dia cuma nggak ngomong apa, dia cuma tumbangkan tangan. Itu kesaksian dia. Saya juga nggak lihat, dia langsung nangis. Hanya firman itu yang bisa menyentuh, firman itu yang bisa menyadarkan orang yang keras kepala pun juga. Karena firman ini adalah kuasa Tuhan. The word of God is the power of God.
Firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Kalau kita buka hati kita buka pikiran kita nolkan semuanya, maka firman ini akan menerobos masuk dan akan mengubahkan kita. Itu firman. Nah, Dialah yang menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita itu mati oleh kesalahan-kesalahan kita, itu mati mestinya kita ini. Tapi oleh kasih karunia kita diselamatkan. It is by grace you have been saved. See? By grace you have been saved. Hanya by grace. Jadi keselamatan kita hanya by the grace of God, bukan karena siapa-siapa, saudara. Saya hanya menyampaikan saja apa yang ada dalam firman. Saya hanya his spokesperson, tapi saya bukan juru selamat. Saya nggak bisa menyelamatkan orang. Saya katakan tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan orang. Itu pekerjaan Roh. Firman ditaburkan, firman disampaikan, Roh Kudus yang bekerja. Terserah kepada masing-masing. Kita punya free will, kita punya kebebasan hak untuk menentukan hidup kita. Kita mau percaya apa enggak, terserah kita. Kita mau ikut yang kemana, terserah kita. Tapi saya mau tegaskan bahwa yang harus kita ikuti adalah Dia yang sudah mati bagi kita. Yesus, Tuhan, Juru Selamat kita. Dialah yang harus kita ikuti. Maka Dia itu datang ke dunia, Dia menunjukkan bagaimana kita itu harus hidup. Maka dikatakan bahwa Yesus itu 100% Allah, tetapi juga 100% manusia. Sebagai manusia, Dia mewakili kita. Representative of human being. Sebagai representatif, apa itu? Perwakilan daripada manusia selama di bumi. Karena untuk bisa menyelamatkan dia harus menjadi manusia itu. Dan dia harus bisa menunjukkan jalan. Dia harus bisa memberikan contoh bagaimana harus hidup itu. Dan itu pun juga Yesus bisa menjadi manusia, menginkarnasi dirinya di manusia juga karena by the grace of God. Jadi semuanya ada link semua, the grace of God semua. Anugerah. Di mana yang semestinya kita tidak layak, kita tidak pantas untuk bisa menerima itu. Tapi oleh Allah kita dilayakkan. Nah, bayangkan saudara, kita ini manusia yang banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Waduh. Terus bagaimanakah kita respon kita? Respon kita ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan responnya ini harus dipenuhi dengan iman kepada Yesus Kristus. Hanya itu aja. Keselamatan kita bukan karena kita baik. Bukan karena kita melakukan banyak berdoa, beribadah, dan melayani dan lain sebagainya. Tidak. Kita memang harus melayani itu sebagai ucapan syukur. Bukan untuk mendapatkan kita bisa buka pintu surga. Berbuat baik bukan supaya kita masuk surga. Enggak ada. Doktrinnya di dalam kita enggak begitu. Doktrin Kristianiti bukan seperti itu. Agama lain semua mengajarkan itu. Tapi Kristen enggak loh. Enggak seperti itu. Kita melayani sebagai ucapan terima kasih, kan enggak bisa balas. Enggak bisa balas apa yang Tuhan kerjakan. Kita berbuat baik juga karena kita enggak bisa balas. Apa yang saya bisa berikan, ya saya berikan. Dan Tuhan sebagai ucapan syukur saya. Aduh, banyak hal, saudara. Ya. Dan saya bisa melihat bagaimana betapa indahnya kalau kita itu hidup di dalam the grace of God. Aduh, hidup ini benar-benar, saudara, santai, rileks, penuh dengan damai dan sukacita. Itu stres, itu takut, itu khawatir gak akan bisa singgah dalam hati kita. Percaya sama saya. Therefore, living in the grace of God. 2026, ayo, marilah kita hidup di dalam anugerah Allah ini. Ini zaman kasih karunia ini masih diberikan kepada kita. Ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan berikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realm in Christ Jesus. Ingat, iman, grace itu diberikan dan harus kita responi dengan iman kita. Ya. Apabila kita responi, kita percaya, maka dan di dalam Kristus Yesus, Ia akan membangkitkan atau telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Look. And God raises us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Jadi seringkali saya katakan bahwa Yesus itu adalah yang sulung. Ya. Dia menjadi manusia dan Dia sebagai saudara yang sulung. Dalam konteks sebagai manusia dia
Dia yang sulung. Maka yang sulung itu mati untuk menanggung semua dosa kita. Dan yang sulung itulah yang dibangkitkan lebih dahulu oleh Allah. Alkitab mencatat beberapa ayat, dia dibangkitkan pada hari ketiga. Allah membangkitkan dia. Ada lagi ayat Roh Kudus membangkitkan dia. Nah, kita pun juga sama, saudara. Karena dia yang sulung yang lebih dulu. Nah, setelah itu kita pun juga yang mati di dalam Kristus, kematian itu sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Karena kematian Kristus mematahkan segala kuasa maut. Ini satu declaration ini. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu yang telah mengalahkan kuasa maut, yang telah mengalahkan kuasa kematian, itu ada dalam kita. Amin. Ini the grace of God. Jadi kita nanti apabila kita juga mati, kematian itu juga sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Hanya mati badannya saja. Karena kita akan digantikan tubuh yang baru seperti Kristus. Yesus setelah bangkit dari kubur, itu tembok, murid-murid sedang berdoa. Dia nggak buka lewat pintu dia. Dia masuk aja tembus. Bes. Dia tangannya diangkat. Shalom. Damai sejahtera bagi kalian semua. Itu nggak buka pintu. Nggak pakai buka pintu. Tembus. Badan kemuliaan. Dan setiap kita juga akan diubahkan. Alkitab mencatat itu semua. Karena tubuh ini tidak akan layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah karena dosa. Dan kita akan diubahkan, mendapatkan tubuh yang baru. Nah, ini nanti pelajaran tersendiri. Tapi yang saya maksud di sini bahwa dibangkitkan bersama Kristus itu berarti siapa yang percaya kepada Dia, yang menerima anugerah Allah ini, maka kematian itu sudah tidak berlaku dalam hidup kita. Amin. Ini berita baik. This is the good news. That is the power of death has been defeated. Has been defeated. Sudah dikalahkan di atas kayu salib. Ini juga karena the grace of God juga. Sehingga kematian Kristus, kehadiran Kristus juga karena the grace of God. Dia menanggung, memikul dosa-dosa kita juga karena the grace of God. Dalam doktrin atonement yang saya pelajari, saudara, itu atonement of Christ itu, Allah yang sedang murka itu ingin menghukum kita, tapi Kristus menutupi kita. That's atonas. Wah. Dan ditimbangkanlah kepada Dia, sehingga yang percaya kepadanya, maka mereka dibenarkan, mereka diampuni, mereka dikuduskan, mereka dijadikan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Cuma gara-gara iman percaya kepada Dia. Maka benar dalam Yohanes 1:12, semua milik kepunyaannya menolak Dia waktu Dia yang pada mulanya adalah firman itu adalah bersama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Ayat 12, dan Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak Dia, bagi mereka yang percaya kepada Dia dan yang menerima Dia diberikanlah exousia. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Diberikanlah otoritas, diberikanlah hak istimewa, privilege, diberikanlah kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yesus yang sulung. Jadi cuma iman, percaya dan terima Dia. That's it. Simple, sangat sederhana. Percaya kepada Dia dan menerima Dia. Bukan percaya kepada hamba Tuhan. No. Jangan sekali-kali mempercayakan hamba Tuhan. Tidak. Jangan, saudara. Percayalah hanya kepada Yesus, kepada Allah, kepada Tuhan. That's it. Kita akan hidup di dalam anugerahnya. Amin. Hamba Tuhan hanya alat. Tidak bisa dijadikan panutan. Hanya alat saja, saudara. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya. God raise us up, dan dalam Yesus Kristus Ia memberikan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. See? The incomparable riches of His grace. Ini loh yang akan ditunjukkan kepada kita.
expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Yesus. Jadi yang bekerja ini adalah oknum Allah Bapa, Kristus, dan sekarang Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang menolong kita untuk kita bisa percaya kepada Dia. Tidak ada unsur manusia di sini. Come on. Tidak ada unsur manusia. 3. Oknum pribadi Allah. Kalau kita lihat pelajari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Itu 3 oknum pribadi Allah bekerja semua di sana, saudara. Dalam 1 Korintus 12. Jadi by the grace of God. Makanya live in the grace of God. Marilah kita hidup dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Saya buka dulu. Saya banyak buka ayat supaya apa? Supaya enggak asal ngomong doang, saudara. Tapi harus ada bukti konkret, basis firman Tuhan. Ada basisnya, ada dasarnya firman Tuhan. Ya, enggak asal ngomong saja. Karena hati-hati kalau enggak kita digibulin. Kalau enggak ada dasarnya. Ayat 8. Sebab karena apalagi kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi lagi-lagi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Nah, iman kita ini itu bukan hasil usahamu, tapi iman pun juga pemberian dari Allah, saudara. Jadi semuanya adalah karya Allah. Semuanya adalah karya Roh yang bekerja, yang dikirimkan oleh Yesus supaya kita menjadi orang yang percaya kepada Dia. Karena kasih karunia. For it is by grace you have been saved through faith. And this not from yourself. It is the gift of God. It's not from yourself. Bukan dari dirimu, saudara. Bukan dari diri saya, saudara. Bukan dari diri manusia, bukan dari siapa-siapa. Tapi by the grace of God. Di mana yang sesungguhnya kita tidak layak, tidak pantas untuk menerima itu. Tapi dilayakkan kita menerima itu kalau kita imani. Ya Tuhan, aku percaya. Aku menerima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Langsung. Iblis sudah langsung kabur aja. Iblis sudah langsung lari pontang-panting, saudara. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang sombong. Itu bukan hasil pekerjaanmu. It is by the grace of God. Hanya karena anugerah Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya sedih, saudara, melihat di YouTube, saudara bisa lihat. Gereja diajak bersaing. Bersaing, gila. Masa keselamatan bersaing? Masa menyelamatkan orang bersaing? Ini bukan pekerjaan manusia sama sekali. Ini pekerjaan Allah, pekerjaan Roh. Ini adalah karya Allah, karya kasih karunia untuk keselamatan ini. Bukan karya manusia yang kita harus bersaing untuk menyelamatkan jiwa. It's not like that. Semuanya di sini. Ini bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Not by work so that no one can boast. Jangan ada orang yang sombong. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini juga saya diingatkan aja. Saya tentu tahu apa yang saya maksud. Ya. Jadi ini semuanya adalah pekerjaan murni, pekerjaan Allah dalam Kristus Yesus. Saya buka ayat-ayat dulu, saudara. Ada beberapa lagi, paling nggak lama lagi, tapi supaya semuanya bisa jelas. Nah, dalam 1 Yohanes 4:9 katakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya. Jadi the grace of God itu dinyatakan karena bicara the grace of God nggak bisa dipisahkan dengan kasih Allah. Kasih Allah itu dinyatakan tengah-tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi hidup di dalam anugerah Allah, hidup dalam kasih Allah berarti hidup di dalam Kristus. Maka supaya kita hidup olehnya, oleh siapa? Kristus. Jadi andalan kita harus Kristus.
Karena dia adalah Tuhan. Dia yang menjadi manusia yang sudah memberikan contoh hidup kepada kita. Supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Maka Rasul Paulus katakan, imitate me because I imitate him. Contohlah aku sebab aku mencontoh dia. Tirulah aku sebab aku niru dia. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Lihatlah. Bukan kita. Kita ini jahat. Dalam pandangan Allah kita ini jahat. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, atoning, yang mendamaikan. Kita didamaikan melalui Kristus. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Sadar atau tidak, Allah itu mengasihimu, saudara. Maka sampai dia korbankan anaknya karena mengasihimu, karena mencintaimu. Dikatakan everlasting love. Cinta yang tidak berkesudahan. Cinta yang kekal. Itu ada dalammu. Kasih Allah ini dicurahkan ke dalam hidupmu, saudara. Maka hiduplah di dalam itu. 2026, ayo kita hidup di situ. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ayat terakhir, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Look, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2:11. 12-nya, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita yang sudah menerima keselamatan itu sudah jelas nyata. Kita ada dalam Kristus karena kita sudah menerima keselamatan itu. Dan kasih karunia Allah itu mendidik kita supaya kita apa? Meninggalkan segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, hidup adil, hidup beribadah dalam dunia sekarang ini. Beribadah bukan supaya kita dapat masuk surga, tetapi sebagai hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, it teaches us to say no. Tegasin, saudara. No to ungodliness and worldly passion. It teaches, mengajarkan kepada kita, kasih karunia Allah itu mengajarkan kepada kita untuk mengatakan tidak. Tidak. Kepada apa? Yang ungodliness. Yang tidak sejalan dengan jalan Tuhan. And worldly passion, dan keinginan-keinginan dunia. Jelas sekali, tidak. Dan mengajarkan kepada kita to live self control, dalam penguasaan diri. Enggak liar, enggak buas, enggak lepas kontrol. Godly life, hidup dalam jalan Tuhan. In this present age. Ayat-ayat saya buka sebagai dasar basis. Saya banyak mengajarkan tentang ayat-ayat pagi hari ini untuk supaya kita ketahui dengan jelas bahwa basisnya, dasarnya daripada living in the grace of God itu. Ya, kita summary-nya sekarang. I have loved you. Mengapa kita harus hidup di dalam the grace of God? Sebab dikatakan I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Tuhan mengatakan bahwa aku mengasihimu dengan kasih yang tak berkesudahan. I have drawn you with loving kindness. Tadi saya katakan kepada anak-anak muda, kata drawn you ini sama dengan, saudara begini, kita punya kartu ATM kan? Selama ATM itu tidak kita pakai ya, itu uang kita tetap ada tempat gelap. Di dalam ATM itu gelap itu. Nggak berkutik di sana. Terbelenggu, nggak bisa kemana-mana.
Tapi begitu kita draw, maka keluarlah dia. I have drawn you with loving kindness. Kata ini adalah waktu kita ditariknya oleh Allah dengan loving kindness. Dengan kasih yang tak berkesudahan. Kita ditarik dari tempat yang gelap itu. Simpel sekali. Selama kita nggak ditarik, kita ada di tempat gelap. Sama dengan uang kita yang ada di ATM itu. Tapi begitu kita tarik, pin, masuk, keluarlah dia. Kita ditarik keluar. Dengan kasih yang tak berkesudahan. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kasih karunia Allah untuk menarik kita dari kegelapan. Maka kita adalah orang yang berbahagia. Enggak semua orang seperti kita. Sungguh. Enggak semua orang. Banyak orang masih belum tahu tentang the grace of God ini. Nah, tugas kita juga bisa membagikan itu. Yang kedua, do not fear. Do not be afraid. Jangan takut. Do not be worry. Jangan khawatir. For I have redeemed you. Karena aku telah menebusmu. I have summoned you by name. You are mine. Jangan takut. Karena aku telah menebusmu. Dan aku point namamu. Engkau adalah milikku. Bayangkan saudara. Kita ini miliknya Tuhan. Bukan miliknya denominasi gereja. Bukan. Bukan miliknya hamba Tuhan. Bukan. Sama sekali bukan. Saudara. Kita itu miliknya dia. Dia yang menebus kita. Dia yang mati bagi kita. Dia yang berjuang di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia yang harus kita hargai. Dia yang harus kita hormati. Dia yang harus kita percayai. Bukan siapa-siapa lagi. Bukan manusia. Bukan hamba Tuhan. Bukan orang besar, bukan siapa-siapa. Kristus Yesus. Dialah yang harus kita imani dan percayai. Yang menjadi pengharapan kita. Amin. 3. I will be with you. Ini jaminan. Allah sendiri katakan, aku akan menyertaimu. The river will not sweep over you. The fire, the flame will not burn you. Saudara, meskipun ada badai, air yang menghanyutkan, kita akan tetap berdiri tegak. Meskipun ada api, tidak akan membakar kita. Karena apa? Dia yang menyertai kita. I will be with you. See? Ini garansi. Sekarang bagaimana kita mengimaninya? Ini the grace of God. Yakin gak kita bahwa dia bersama dengan kita? Ini yang harus kita imani, saudara. Kalau kita imani ini, kita gak akan ada takutnya dalam hidup ini. Kita gak akan khawatir. Makanya jangan khawatir, jangan takut. Do not fear. Aku yang sudah menebusmu, mengeluarkan dari tempat gelap itu. I draw you from the darkness place. Dari tempat yang gelap. Aku bawa kepada terang yang ajaib. Dikatakan, I snatch you out. Aku rampas engkau dari tempat gelap. Dan aku bawa kepada terang yang ajaib. Wah, itu kita. Orang-orang yang sudah menerima the grace of God. Yang kelima, you are precious. Look, and honor in my sight. Waduh. Because I love you. Waduh. I love you. I love you. Coba saudara. Just imagine saja. Waktu Tuhan katakan, I love you my son. I love you my daughter. It is by grace you have been saved. Hanya karena kasih karunia Allah. Engkau telah diselamatkan. Saya harap basis doktrin, ayat-ayat yang sudah saya buka, bisa menjadikan kekuatan bagi kita, pegangan bagi hidup kita di tahun 2026 ini. Supaya kita bisa living in the grace of God. Because He loves us. Because He loves you with an everlasting love. Ingat, He loves you with an everlasting love. Dia mengasihimu dengan kasih yang tidak berkesudahan. Dia katakan, you are belong to me. Engkau adalah milikku, kata Tuhan. Kita bukan milik siapa-siapa. Kita bukan milik denominasi gereja.
Kita bukan milik organisasi gereja. Kita bukan milik hamba Tuhan. Kita milik Tuhan itu sendiri. Amin. Amin saudara. Jelas saudara ya. Saya mau undang musician dan singer untuk kita akhiri dan kita lanjutkan kalau kesempatan minggu-minggu depan saudara.